Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Jelita Aisyah dengan NIM C1C022042 dari R014 ingin mempresentasikan tentang pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Yang pertama ada pengertian sifat pembayaran. Pajak merupakan sifat pungutan negara yang bersifat memaksa. Sasarannya adalah semua orang pribadi dan badan usaha yang termasuk kategori wajib pajak. Pajak yang terkumpul akan masuk ke kas negara untuk menandai berbagai macam pengeluaran publik yang tujuannya adalah untuk kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Pajak dapat dikelompokkan berdasarkan sifat pemungutannya, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pada pajak langsung, yaitu pajak yang dikenakan kepada wajib pajak secara berkala, baik perorangan maupun badan usaha. Sedangkan pajak tidak langsung, yakni pajak yang dibebankan kepada wajib pajak ketika melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu yang merupakan objek pajak. Berdasarkan UU nomor 17 tahun 2000 yang telah diubah dengan UU nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan dalam pemungutan menerapkan self-assessment, yaitu suatu sistem yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri utang pajaknya. Sesuai dengan saat terutangnya pajak adalah pada akhir tahun pajak, maka setelah berakhirnya tahun pajak, wajib pajak menghitung sendiri utang pajaknya, mengisi surat pemberitahuan tahunan dan pajak penghasilan. Yang kedua ada jenis-jenis pembayaran PPh. Yang pertama ada PPh pasal 21, yaitu pemotongan PPh atas gaji, upah, honorarium, dan imbalan lainnya berkenaan dengan hubungan kerja. Yang kedua ada PPh pasal 22, yaitu kewajiban pembayaran pajak oleh importir sewaktu melakukan impor barang menggunakan angka pengenal impor atau API, yaitu tarif 2,5% dikali nilai impor, dan tanpa API yaitu tarif 7,5% dikali nilai impor. Pemotong oleh bendaharawan termasuk bendaharawan pemerintah daerah atas pembayaran kepada rekanan atau dengan kata lain pembelian yang dibiayai oleh APBN atau APBD, yaitu tarif 1,5% dikali harga pembelian. Lalu ada pemotongan pajak penghasilan oleh Pertamina, Bulog, industri rokok, lalu ada industri baja dan industri tepung terigu, atau dengan kata lain penjualan atas hasil produksi, yaitu persen tarif pajak dikali DPP PPN. Lalu yang ketiga ada PPh pasal 23, yaitu pemotong pajak atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh pasal 21 tarif 15% dikali penghasilan bruto. Untuk bunga dividen, royalti dan hadiah tarif 15% dikali penghasilan neto untuk sewa dan penghasilan atas penggunaan harta imbalan sehubungan dengan jasa yang diberikan tersebut. Lalu yang keempat ada PPh pasal 24, yaitu pembayaran pajak atas penghasilan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh atau usaha di luar negeri yang dapat dikreditkan atau dikurangkan terhadap pajak yang terhutang di dalam negeri untuk menghindari pajak berganda. Lalu yang kelima ada PPh pasal 25, yaitu mengatur tentang pembayaran bulanan yang harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Lalu yang keenam ada PPh pasal 26, yaitu pajak penghasilan untuk wajib pajak luar negeri atas penghasilan berupa dividen, bunga royalti, bunga simpanan, dan lain-lain yang diterimanya. Lalu tarif 20% dikali penghasilan bruto. Selanjutnya ada pemotongan pajak atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, yaitu penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Lalu yang kedelapan ada pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terhadap hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Lalu ada kesimpulan.
Pelunasan PPh dalam tahun pajak berjalan tersebut merupakan angsuran PPh yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Melalui pelunasan PPh dalam tahun berjalan, diharapkan PPh terutang yang masih harus dibayar di akhir tahun, jika ada, dapat diminimalkan sehingga memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Dengan demikian, untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT, PPh yang terutang di akhir tahun pajak dihitung dengan mengurangkan PPh yang terutang pada tahun pajak tersebut dengan pelunasan PPh dalam tahun berjalan atau kredit pajak yang meliputi: yang pertama ada pemotongan PPh atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan sesuai PPh pasal 21. Yang kedua ada pemungutan PPh atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain sesuai PPh pasal 22. Lalu yang ketiga ada pemotongan PPh atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, dan penghargaan dan imbalan jasa sesuai PPh pasal 23. Lalu yang keempat ada PPh yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai PPh pasal 24. Lalu yang kelima ada pembayaran PPh yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri sesuai PPh pasal 25. Lalu yang terakhir ada pemotongan PPh atas penghasilan yang dikenakan PPh pasal 26 yang bersifat tidak final. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.